Dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045, Forum Rektor Indonesia melakukan fokus group discussion pada 3 Februari 2024 di Unhas Hotel and Convention dengan topik mempersiapkan pondasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Fokus group discussion ini menghadirkan Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Marzuki PhD DEA, sebagai pemateri. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Fokus group discussion dengan topik mempersiapkan pondasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam Forum Rektor Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Hasanuddin. Fokus group discussion kali ini dimoderatori oleh dosen muda Universitas Hasanuddin, Dr. Amril Hans SAP MAP, dan juga menghadirkan Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Marzuki PhD DEA, sebagai pemateri. Dalam materi yang dibawakan, Profesor Marzuki menyampaikan indikator perekonomian Indonesia pada tahun 2020 hingga 2023, juga perkembangan perekonomian wilayah Indonesia dan capaian pembangunan Indonesia 10 tahun terakhir, serta megatren modal dasar dan perubahan iklim. Tak hanya itu, ia juga menyinggung terkait isu dan tantangan pembangunan ke depan dan sasaran visi Indonesia Emas 2045, serta tahapan transformasi ekonomi. Fokus group discussion dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab antar peserta yang hadir dalam Forum Rektor Indonesia dan pemateri. Ya, sebenarnya pemerintah sudah jelas ya, bahwa menuju 2045 itu pertama harus punya visi. Nah, visinya itu jelas bagus ya, sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Tapi itu harus diuraikan ke dalam 5 sasaran, sasaran ekonomi, teknologi, sumber daya manusia, termasuk juga globalisasi. Nah, kemudian untuk itu kan harus ada misi-misinya kan untuk dilakukan itu. Nah, saya menekankan tadi, karena ini kan forum rektor, lebih banyak bagaimana seharusnya partisipasi daripada dunia pendidikan ya, terutama forum rektor ini bisa mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapasitas daripada modal dasar pembangunan itu berbasis industri, terutama industri berbasis inovasi dan riset. Itu paling penting karena bagaimanapun juga kita mau menuju ke sana tanpa didasarkan pada dukungan yang kuat membangun industri berbasis inovasi dan riset, itu tidak mungkin. Jadi saya menekankan mudah-mudahan forum rektor ini bisa menganggap bahwa ada masukan-masukan ke pemerintah pusat untuk menjabarkan lagi lebih detail bagaimana meningkatkan dorongan industri berbasis riset dan inovasi itu, sehingga nanti semua daripada aktivitas yang dicapai industri itu selalu basisnya di situ. Nah, kalau saya lihat tadi itu justru khusus untuk industri berbasis inovasi itu justru paling terakhir, target paling terakhir itu menurut saya harus ditaruhlah di tengah atau mungkin paling atas ya. Kan untuk mencapai Indonesia Emas hanya kita mengembangkan potensi berbasis pada pendekatan yang tradisional, pendekatan yang biasa saja, tidak mungkin kita bisa capai hanya 20 tahun. Tapi kalau misalnya seluruh target-target yang ingin dicapai itu berbasis pada industri, teknologi yang berbasis riset, saya pikir itu penting sekali. Sehingga dana-dana anggaran untuk penelitian, untuk pengembangan universitas itu ditekankan di situ. Jangan dianggap sebagai anggaran sisa untuk mereka, ya itu aja. Harapan kita sebagai warga negara dalam menuju Indonesia Emas 2045 tentunya menginginkan perekonomian negara yang lebih baik lagi dengan melihat berbagai potensi yang ada. Pertama begini, kita tidak bisa menafikan bahwa fondasi kita kan sudah ada potensi dasarnya. Pertama adalah letak geografis Indonesia ya di dalam perekonomian global itu kan sudah sangat strategis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah potensi-potensi sumber daya alam kita. Sudah tidak bisa lagi dinafikan ya. Segala sumber daya alam kita punya, mulai dari laut, udara, tambang ya, dan daratan itu udah kita punya. Hanya maksudnya sekarang kita belum mampu untuk mengelola dengan benar, belum optimal ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita punya wilayah maritim
yang menjadi basis pada seluruh aktivitas ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian yang keempat, basis sosial budaya yang kita kaya, kerjasama, ya, kemandirian, ingin saling bergotong royong, itu sebenarnya fondasi utama. Tapi fondasi utama ini tidak bisa kita tingkatkan kapasitasnya kalau tidak ada kebijakan yang mendorong ke situ. Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang disebut dengan kebijakan industrialisasi. Ya, industrialisasi berbasis sumber daya, industrialisasi berbasis teknologi, industrialisasi berbasis pengembangan kekayaan alam, ya. Dan termasuk industrialisasi pada peningkatan daya kreatif masyarakat, ya, ekonomi kreatif atau mungkin kapasitas-kapasitas dalam pengembangan seni itu harus didorong. Tapi selalu saya tekankan modalnya harus itu tadi, bahwa harus ada perhatian serius pemerintah untuk bagaimana peran daripada perguruan tinggi di dalam mencapai tujuan Indonesia Emas melalui peningkatan anggaran dalam pembiayaan lembaga-lembaga pendidikan, terutama di penelitian yang berbasis pada inovasi dan riset. Kalau itu tidak, saya pikir semua ini akan kita lambat untuk kita maju. Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, tentunya negara juga memiliki strategi-strategi yang harus dipersiapkan ke depannya agar cita-cita bangsa ini bisa tercapai. Yang pertama, menurut saya pemerintah harus menyelesaikan dulu persoalan-persoalan yang selama ini sangat mengganggu. Ya, misalnya pemberantasan korupsi, ya, kemudian bagaimana peran daripada oligarki ekonomi itu jangan terlalu menentukan segala aktivitas ekonomi negara, ya. Baru di situ kita bisa bergerak maju melakukan langkah-langkah strategi bagaimana mendorong para pelaku ekonomi ini, ya, untuk bisa berpartisipasi benar di dalam perekonomian. Karena pelaku ekonomi ini kan banyak. Yang pertama, pemerintah sendiri. Nah, pemerintah tentu harus memainkan perannya sebagai pemerintah harus dipercaya. Dipercaya dalam pengertian dia mengeluarkan kebijakan, tapi kebijakan itu disadari oleh masyarakat bahwa itu memang masuk akal bagi mereka dan itu bisa dilaksanakan mereka dan bisa berpartisipasi. Ya, kalau tidak saya pikir sulit sekali. Nah, yang kedua, kalau itu bisa terbangun trust government, kepercayaan terhadap pemerintah. Karena tadi ada persoalan korupsi bisa dihindari, dikurangi, ya. Kemudian oligarki jangan dominan dalam perekonomian. Itu saya pikir kepercayaan itu terbangun sendiri. Nah, pada saat itu keterlibatan pelaku ekonomi lain, misalnya bank sentral, ya, bagaimana menciptakan satu kondisi stabilitas keuangan, stabilitas harga, nilai tukar, kemudian pemerintah melalui kebijakan fiskal, dia mendorong bagaimana daerah meningkatkan dia punya kapasitas fiskal daerahnya sehingga ada sumber pembiayaan bagi pembangunan daerah, dan kemudian para pelaku ekonomi, yaitu seharusnya diberdayakan potensi-potensi pelaku ekonomi yang dari usaha ekonomi rakyat, ya, UMKM itu. Karena UMKM ini sebenarnya adalah sektor ekonomi yang hampir 95% itu adalah pelaku ekonomi Indonesia, tapi kebijakan ke arah sana itu sepertinya tidak terlalu memihak. Ada pemihakan tapi terlalu terbatas, ya, sehingga ini harus didorong oleh pengusaha yang besar, ya, misalnya BUMN harus betul-betul membina pengusaha-pengusaha itu. Kemudian juga harus mengembangkan ekonomi lembaga ekonomi milik masyarakat kayak koperasi, kemudian BUMD. Tidak bisa dilepaskan itu karena masyarakat ini kalau bisa dia bergerak sendiri tanpa ada bantuan pemerintah, dia bisa lakukan meningkatkan dia punya nilai tambah kapasitas ekonominya. Kalau tidak ya sulit. Nah, jadi yang terakhir memang perlu ada bagaimana pemerintah Indonesia itu mampu, ya, bisa membuat jaringan dengan pihak-pihak negara mitra dalam konteks Indonesia menjadi bukan hanya pasar bagi negara lain untuk menjual barangnya atau mungkin tempat mereka mengeruk sumber daya Indonesia keluar, ya, tapi dia benar-benar Indonesia bekerja sama dengan pihak asing. Bekerja sama dengan asing itu bukan sesuatu yang haram menurut saya. Yang penting bagaimana kita menyusun strategi supaya jangan sampai kita dieksploitasi oleh kepentingan mereka. Disitulah negosiasi bisnis antar pemerintah dengan mitra-mitra luar negeri harus bagus. Jadi jangan kebijakan itu disusun atas kepentingan mereka.
tapi atas kepentingan bersama, karena mereka juga mau bergabung dengan kita karena mereka ada untung kan, kita mau bergabung dengan mereka juga ada untung. Kalau itu tidak, menurut saya kerjasama dengan luar negeri itu gagal untuk memberikan nilai tambah bagi pembangunan Indonesia sendiri. Pencapaian visi misi besar Indonesia Emas 2045 bukan hal yang mudah untuk dicapai, sehingga diperlukan upaya dan kerja keras untuk merencanakan dan melaksanakannya demi kepentingan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar dan ideologi negara yaitu Pancasila. Andrea Ririn Karina, Muhammad Syahrizal, Unhas TV.